Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa NU Channel TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir 4 bulan ini kita telah berhenti dalam beberapa aktivitas keseharian. Ternyata corona tidak hanya membunuh manusia, mesin-mesin produksi pun terbunuh pada macet, sehingga produsen pun berhenti. Akibatnya adalah ekonomi di tiap-tiap negara itu hampir lumpuh total. Pertanyaannya satu, dari mana untuk menghidupkan ekonomi itu? Tidak sedikit keluarga dalam kondisi yang sangat lemah ekonominya. Yang tadinya mendapatkan income, masukan setiap hari bisa untuk memenuhi kebutuhannya, makan, minumnya, dan biaya sekolah, sekarang mungkin tersendat. Begitu pula pengusaha. Ketika sektor rumah tangga purchasing power menurun akibat tidak ada masukan, maka akan mempengaruhi produsen menurun karena tidak ada yang membeli. Ketika produsen menurun, atau perusahaan-perusahaan menurun produksinya, akan mempengaruhi pemasukan government, pemerintah. Pajak juga akan menurun. Ketika rumah tangga menurun, produsen menurun, pembayaran pajak penghasilan untuk pemerintah juga menurun, maka ekspor ke luar negeri juga menurun. Ketika sudah ekspor juga menurun, segi finansial juga akan menurun. Karena apa? Banyak proyek-proyek, banyak company, banyak perusahaan yang tadinya pinjam ke bank, karena tidak bisa produksi, maka restructuring ke bank. Itu pun belum tentu bisa langsung jalan. Maka berarti dari segi finansial, perbankan juga menurun kekuatannya. Ketika semua belum bisa bergerak, pertanyaannya satu, dari sisi mana harusnya ekonomi di-trigger? Untuk men-trigger ini, dari pintu mana yang kita buka duluan? Allah telah menggambarkan dalam Al-Quran dengan kalimat yang sangat singkat sekali. Tapi ini sesungguhnya trigger utama untuk menumbuhkan ekonomi di negara yang kena wabah Corona 19 ini. Disampaikan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri Anda ini, setiap makhluknya Allah, personal to personal, setiap individu ini ada kekuatan yang dahsyat. Afala tubsirun, adakah engkau tidak melihatnya? Maka trigger ekonomi di sini yang paling utama adalah membangkitkan motif ekonomi. Ini membangkitkan motif ekonomi itu artinya mendorong kepada individu-individu untuk mengeluarkan kekuatannya, syahwatnya, untuk melakukan kegiatan ekonomi, baik itu secara personal atau badan. Nah, mendorong ini itulah sesungguhnya pintu pertama
ketika ekonomi mati seperti saat ini. Bangkitkan syahwatnya, syahwat yang sudah ditanam oleh Allah merupakan software di setiap individu yang berupa motif ekonomi. Lalu dari mana? Alhamdulillahirabbil alamin, setiap individu-individu ini mempunyai motif ekonomi, yaitu yang disebut personal power, atau kalau lembaga entity power. Ini yang harus baik kita secara individu atau pemerintah untuk bersama-sama mendorongnya ke arah untuk mau bekerja, berusaha, kreatif, dan kreatif. Karenanya Allah pun menyampaikan, "Fakulik malu, fasayarallahu amalakum rasul wal mu'minun, wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Kreatif, kerja, kreatif. Karena personal power ini intinya untuk memulai membuka pintu di era krisis ini. Sampai kapan? Untuk bekerja dan kreatif sampai fasayarallahu amalakum. Sampai Allah bisa melihat kreativitas kita. Sampai kita berhasil. Itulah inti dalam membuka pintu ekonomi di zaman yang krisis. Yaitu trigger utamanya adalah motif ekonomi, kita dorong kepada masyarakat. Ketika masyarakat mempunyai alat produksi berupa tanah, jangan anggurkan alat produksi tanah itu. Tanemi. Ketika masyarakat mempunyai balong, mempunyai kolam, tanemi ikan. Ketika masyarakat mempunyai produk-produk yang dihasilkan dari pertanian, cari pasarnya. Maka sesungguhnya dari sini memulainya. Mestinya pemerintah itu tinggal memberikan saja informasi-informasi, data-data tentang data pasar misalnya. Data pasar di Indonesia, di mana sih penghasil bawang dan di mana daerah yang kurang tentang bawang. Di mana daerah penghasil beras, pemerintah mengunjukin pasarnya, daerah mana yang kekurangan beras. Begitu pula selanjutnya dan diteruskan, pemerintah hanya cukup memberikan data-data tentang pasar. Yang kedua juga data-data tentang kebutuhan, di mana butuh apa. Sampaikan ke masyarakat, kalau ternyata pemerintah mempunyai data, sekarang butuh cabai sekian ton dalam 1 tahun. Maka dibutuhkan penanam cabai ya hanya sekian ton, agar jangan harganya juga menjadi jeblok. Di mana di Indonesia tanyakan saja kepada Menteri Pertanian misalnya, kebutuhan cabai berapa, kebutuhan jagung berapa. Di Indonesia saja kebutuhan pakan ternak berapa. Sampaikan kepada masyarakat, pemerintah tinggal menyampaikan, butuh makan ternak segini, karenanya butuh jagung segini. Maka cukup yang menanam jagung segini saja. Nanti lainnya untuk kebutuhan yang lainnya. Data kebutuhan ini juga penting. Begitu pula pemerintah hendaknya cukup menyampaikan tentang data pemodal. Siapa saja sih yang punya modal? Kemana sih larinya? Kalau bank tidak bisa, secara personal siapa? Untuk bisa dilakukan pendekatan-pendekatan. Dan itulah sesungguhnya inti bagaimana dan memulai dari mana kita melakukan untuk men-trigger ekonomi yang lagi collapse ini. Untuk men-trigger ekonomi digambarkan dalam sebuah ayat Al-Quran yang disebut dengan motif ekonomi itu adalah berupa syahwat. Ketika syahwat itu merupakan motif ekonomi, maka sesungguhnya
sangat mudah. Ayo siapa saja, pemuka agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, dan termasuk pemerintah, mari kita sampaikan kepada masyarakat dan umat kita masing-masing agar syahwat ekonominya ditinggikan, dinaikkan, digerakkan. Itulah gambaran dari Al-Quran. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini. Apa-apa yang diingini. Itu artinya zuyyina linnas ay mahabbatu ma yashtahun. Mencintai apa-apa yang diingini. Ini adalah motif ekonomi. Maka kita sebagai pimpinan, kita sebagai organisasi, kita sosial keagamaan, atau kita sebagai pemerintah, mari kita sampaikan kepada masyarakat banyak untuk mau berproduksi. Jadi yang tadinya masyarakat kita adalah masyarakat konsumen, ciptakan menjadi masyarakat produsen. Negara yang maju adalah negara yang produksinya tinggi. Produsen tidak harus besar atau kecil, tapi mulai dari orang per orang. Menanam itu namanya memproduksi. Menanam ikan itu memproduksi. Bagi yang milenial, membuat sesuatu kreativitas itu juga produksi. Maka disinilah sesungguhnya Allah sudah menggambarkan bahwa setiap manusia dikaruniai syahwat untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Syahwat kepada sesuatu yang diingini. Lalu syahwat apa sih sesungguhnya yang telah dikasihkan oleh Allah? Syahwat ay mahabbatu ma yastahun, cinta pada sesuatu yang ia ingini, yang ia senangi, minan nisa wal banin, dari perempuan-perempuan dan anak-anak. Itu artinya apa? Ketika dia mempunyai syahwat terhadap perempuan, seorang laki-laki terhadap perempuan atau perempuan terhadap laki-laki, itu artinya syahwat laki-laki untuk ingin memenuhi kebutuhan keluarga. Faktor rumah tangga dulu ini harus dicukupi. Faktor rumah tangga itu artinya dari mulai kebutuhan makanan, kebutuhan sandang, kebutuhan papan. Ini harus dipenuhi. Ketika laki-laki sudah senang perempuan, perempuan senang laki-laki, kemudian punya anak, maka laki-laki dan perempuan dan anak untuk bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Ketika sudah ingin mempunyai kebutuhan sendiri, syahwatnya itu kuat, disinilah sesungguhnya trigger ekonomi akan muncul. Bapaknya bekerja, ibunya bekerja, anaknya bekerja. Seluruh potensi alam yang ada, pemerintah tinggal ngunjukin. Nih, karena butuh beras, wilayahnya sini. Karena butuh pisang, oh daerahnya sini. Karena butuh ikan, ikannya dari sini. Begitu pula ketika nanti sudah berkembang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dari sektor minan nisa wal banin, yaitu sektor keluarga, pasti akan meningkat wal qanatiril muqantarah. Orang pasti ingin mempunyai al-mal al-katsir, harta yang banyak. Ketika ini sudah mulai sukses bekerja, bergerak semuanya, seluruh komponen dan seluruh faktor ekonomi bergerak, pasti akan meningkat yang kedua, wal qanatiril muqantarati. Dia ingin al-mal al-katsir. Al-mal al-katsir itu artinya memproduksi harta benda yang banyak. Beralih dari mulai
kebutuhan rumah tangga, sebagai ekonomi rumah tangga, nanti ketika kita sudah bekerja dan bekerja, melakukan usaha dan usaha akan beralih menjadi orang yang memiliki harta banyak, artinya produsen. Produsen, inilah penting. Ketika bangsa tinggi produsennya, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang kuat secara ekonomi. Itu nomor 2. Nomor 3, setelah nomor 1 adalah ekonomi rumah tangga, nomor 2 adalah produsen, nomor 3 adalah tentang finance, currency, minadz zahabi wal fiddah. Zahab dan fiddah ini ainaqdaini, maksudnya dua-duanya adalah mata uang, currency. La lil habsi wal iktinazi. Dua-duanya, zahab dan fiddah atau currency atau uang, itu tidak boleh untuk didiamkan. La lil habsi wala lil iktinas. Bukan untuk didiamkan. Ketika siapa saja yang punya uang, punya modal, tidak boleh berhenti. Karena sesungguhnya di dalam uang, di dalam modal itu ada hukukul ghairi, ada hak-hak orang lain. Maka siapa saja yang mempunyai qanatiril muqantoroh, al-mal al-kathir, zahab wal fiddah, itu harus digerakkan. Makanya Allah membuat konsep zakat. Itu artinya apa? Kalau ada orang punya mal, punya harta, kok hartanya didiamkan, itu tetap akan membayar zakatnya, nanti lama-lama kemakan oleh zakatnya. Itulah artinya sirkulasi, pergerakan, berbisnis, inilah dianjurkan oleh agama. Yang keempat adalah wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang branded. Ini adalah termasuk manufacturing. Termasuk bagaimana menciptakan, kalau dulu kuda-kuda yang branded. Nah sekarang kan mobil sudah nggak naik kuda lagi, motor, pesawat, atau teknologi-teknologi yang lainnya. Ini menjadi penting untuk terus meningkat dari mulai rumah tangga, produsen, dan juga wal an'am wal harf. Untuk kebutuhan makan itu harus dicukupi lebih dulu. An'am wal harf itu artinya adalah hewan-hewan ternak yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, wal harf, dan ladang-ladang yang bisa menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dan inilah sesungguhnya putaran dunia yang hari ini harus dimulai, dikerjakan, dilaksanakan. Maka yang semua ini adalah dzalika mata'ul hayati dunya. Itulah sesungguhnya kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan hanya kepada Allah lah tempat kembali kita yang terbaik. Para pemirsa, demikian kajian hari ini. Mudah-mudahan pintu rezeki para pemirsa yang lagi mengalami down dibuka melalui usaha-usaha mandiri, usaha-usaha yang diciptakan dari tangan-tangan kita sendiri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.